أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Raudhah TV yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah membebankan kepada hambanya, mewajibkan kepada hambanya kewajiban-kewajiban, maka Allah menetapkan beberapa kriteria. Di antaranya, hamba-hamba itu harus mukallaf, dewasa dan berakal. Karena orang yang dewasa dan orang yang berakal lah yang mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan mencerna perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah engkau semampumu, artinya semaksimal yang mampu kau lakukan. Maka di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu." Kata Rasulullah, kalau saya perintahkan kepadamu suatu perkara, maka kerjakanlah semampumu. Oleh sebab itu, kita tidak boleh memaksakan diri untuk mengerjakan kewajiban sampai mencederai atau membahayakan diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan engkau membunuh dirimu sendiri. Artinya jangan engkau membahayakan dirimu, karena membahayakan diri hukumnya haram di dalam Islam. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, Islam memberikan keringanan-keringanan, rukhsah. Bukan hanya dalam perkara-perkara tertentu, tapi dalam semua perkara dan kewajiban. Contoh, ketika orang tidak sanggup berdiri melaksanakan sholat, maka diberikan keringanan atau rukhsah untuk melaksanakannya dengan cara duduk. Tidak sanggup dengan duduk, maka dengan berbaring atau dengan terlentang, bahkan dengan isyarat. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman akan kewajiban puasa, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan musafir, maka diberikan kepada mereka rukhsah atau keringanan kalau tidak sanggup untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan keringanan untuk tidak berpuasa dengan catatan fa'iddatun min ayyamin ukhra, lalu menggantinya atau mengqadhonya pada hari-hari di bulan selain bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan berlalu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hukum puasa bagi orang-orang yang terdaftar sebagai ODP atau orang dalam pantauan, PDP, pasien dalam pengawasan, suspek ataupun positif corona. Nah, ini bagaimana hukum puasa mereka ini, karena memang kita sekarang dalam situasi pandemik COVID-19. Maka bagi mereka ini jatuhlah hukum faman kana minkum maridan, orang-orang yang sakit. Maka orang-orang yang sakit harus berkonsultasi dengan dokter yang bersangkutan. Karena tidak semua orang sakit hukumnya sama. Karena tingkatan sakit itu pun berbeda-beda. Ada orang sakit tapi wajib tetap puasa. Contoh,
sakit tapi hanya sakit bisul misalnya, sakit pening-pening ringan misalnya, itu tetap wajib untuk berpuasa. Tapi kalau sakitnya sudah parah, maka orang-orang seperti inilah yang mendapat keringanan dan rukhsah untuk tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, orang yang sakit, pertama dia harus berkonsultasi dengan dokter yang bersangkutan. Karena ulama pun mengkategorikan orang sakit ini berbeda-beda. ODP misalnya, kalau kata dokter, orang tersebut masih sanggup untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka dia wajib untuk berniat di malam harinya dan disunatkan untuk sahur. Walaupun ketika tengah hari di bulan Ramadan, dia tidak sanggup untuk menjalankannya atau menambah parah sakitnya, maka dia diperbolehkan untuk berbuka, untuk tidak berpuasa dan menggantinya pada hari-hari setelah bulan Ramadan. Begitu juga dengan yang pasien PDP, suspek atau positif corona, maka bagi mereka ini berkonsultasi dengan dokternya. Kalau sakit, kalau mereka berpuasa kemudian akan menambah parah penyakitnya, bahkan yang positif corona misalnya bisa menyebabkan kematian, maka mereka ini dihimbau untuk tidak berpuasa, diberikan rukhsah dan keringanan untuk tidak berpuasa sampai mereka benar-benar sembuh. Namun dengan catatan akan menggantinya dan mengqadhonya di hari-hari setelah bulan Ramadan. Inilah seputar tentang hukum berpuasa bagi orang yang ODP, PDP, suspek dan positif corona. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Semoga kita semua dijaga Allah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita di penghujung bulan Ramadan semuanya mendapat predikat orang-orang yang bertakwa, keluar dari bulan Ramadan kayauma waladatsu ummuh, seperti orang-orang yang baru dilahirkan oleh ibunya, suci dari noda dan dosa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.